Dampak negatif di era digitalisasi. Berkembangnya kecanggihan teknologi, informasi, dan komunikasi di era digital telah menciptakan berbagai perubahan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga memberikan dampak positif maupun negatif. Nah, dalam pembahasan ini terdapat 5 dampak positif dan peluang di era digitalisasi yang akan disebutkan dan dijelaskan pada slide berikutnya. Mengenai dampak positif dari digitalisasi, ini akan dibahas 5 dampak negatif yang terjadi pada masyarakat di era digitalisasi. 1. Adanya pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual atau HKI. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi digital adalah adanya pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual HKI yang dilakukan oleh oknum tertentu. Banyak sekali karya-karya cipta yang sudah ada di dalam internet diperjualbelikan tanpa meminta izin ke pencipta karya tersebut. Misalnya pembajakan musik, pembajakan film, pembajakan buku cetak juga merupakan contoh pelanggaran hak cipta. Hal tersebut juga merugikan para pencipta karya loh. Yang kedua, rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan karena sumber daya manusia SDM telah digantikan oleh teknologi digital. Dampak kedua di era digital adalah ketersediaan lapangan pekerjaan non-digital yang rendah. Hal ini karena kemajuan teknologi digital semakin canggih. Nah, beberapa perusahaan atau organisasi memanfaatkan teknologi digital yang memudahkan pekerjaan tersebut secara efisien. Misalnya, pekerjaan di pabrik atau industri kendaraan bermotor yang mempekerjakan karyawan dengan berakit. Nah, kini telah diganti oleh robot pintar dengan teknologi digital yang canggih dan terorganisir. Kemudian contoh lain ialah tenaga kerja pos yang biasa menyortir surat kini digantikan oleh mesin sortir otomatis yang bisa membaca dan mengurutkan surat lebih cepat. Yang ketiga, munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta atau hoax. Nah, munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta atau kebenaran yang dikenal dengan istilah hoax merupakan dampak negatif di era digital. Hal tersebut terjadi karena rendahnya literasi informasi digital masyarakat. Nah, penyebaran hoax dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, dengan memutarbalikkan fakta tertentu hingga membuat kegaduhan publik. Maka dari itu, untuk menghindari hoax, masyarakat harus dibiasakan untuk memilah informasi tersebut dari berbagai sumber digital yang jelas dan terpercaya. Yang keempat, adanya budaya malas gerak atau alias mager. Nah, karena pengaruh penggunaan teknologi digital, salah satu dampak negatif yang dirasakan adalah adanya budaya malas gerak atau mager yang terjadi karena pengaruh penggunaan teknologi digital. Nah, di era digital yang semakin canggih, masyarakat tidak pernah lepas dari alat teknologi digital seperti gadget, berbagai platform digital yang sudah tersedia di dalam sebuah gadget. Nah, membuat penggunaannya merasa kecanduan tanpa memperhatikan waktu dan kesehatan. Oleh karena itu, perlu komitmen dari pengguna teknologi digital untuk membagi waktu dan menggunakan teknologi digital dan melakukan aktivitas yang bergerak. Yang kelima, ada penipuan digital yang mengatasnamakan orang lain. Penipuan digital terjadi karena adanya penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum dengan kecanggihan teknologi digital. Nah, biasanya korban tersebut disebut dengan istilah korban cybercrime. Modus penipuan digital beragam. Ada yang mengatasnamakan dengan survei untuk mendapatkan data pribadi. Nah, menjual produk dari harga diskon yang besar, website e-commerce yang tidak resmi, dan sebagainya. Agar tidak terjadi korban penipuan digital, jangan pernah sembarang untuk memberikan data pribadi ke orang lain. Cukup sekian, terima kasih.